Kamu mungkin merasa nongkrong hanyalah cara melepas penat, mengisi waktu, dan menjaga hubungan sosial. Padahal, tanpa disadari, setiap gelas kopi yang dipesan, setiap tempat nongkrong yang dipilih, dan setiap obrolan di meja itu sedang membentuk pola finansialmu. Kebiasaan ini bukan sekadar aktivitas ringan, tetapi ritual yang perlahan membangun standar hidup, ekspektasi, dan cara pandangmu terhadap uang. Di Indonesia, budaya nongkrong itu kuat, hangat, dan menyenangkan. Namun justru di ruang itulah banyak keputusan finansial kecil tercipta, dan keputusan kecil yang konsisten selalu berubah menjadi arah hidup. Ketika kamu berada di lingkungan sosial tertentu, otakmu cenderung meniru. Ini merupakan respon alami manusia untuk menyesuaikan diri agar diterima. Jika teman-temanmu biasa membeli hal-hal yang tidak perlu, kamu akan terdorong melakukan hal yang sama meski kondisimu berbeda. Efek penularan ini disebut behavioral contagion. Pola pikir, gaya hidup, dan kebiasaan finansial bisa menular seperti flu. Hanya saja kamu tidak sadar saat tertular. Uang yang kamu keluarkan setiap hari bukan hanya soal kebutuhan, tetapi juga hasil dari energi sosial yang kamu konsumsi. Lingkungan pertemananmu membentuk definisi normal tentang berapa banyak uang yang wajar dikeluarkan dalam sehari. Ketika standar sebuah kelompok tinggi, kamu ikut terseret meski tanpa paksaan. Ini bukan soal boros atau hemat, tetapi soal persepsi tentang apa yang dianggap pantas. Rasa ingin diterima membuat banyak orang mengikuti ritme pengeluaran kelompok, meski mereka tidak mampu. Otak manusia bekerja dengan prinsip keamanan sosial. Kehilangan penerimaan sering terasa lebih menakutkan daripada kehilangan uang. Itulah mengapa banyak orang yang sudah niat hemat akhirnya luluh juga saat nongkrong, karena tekanan untuk menyamakan diri jauh lebih besar daripada logika finansial. Lingkungan sosial tidak hanya memengaruhi apa yang kamu beli, tetapi juga apa yang kamu kejar. Jika teman-temanmu sibuk membicarakan barang baru, kamu akan ikut terfokus pada konsumsi. Namun, jika lingkaran sosialmu berbicara tentang peluang finansial, masa depan, atau perkembangan diri, kamu akan terdorong mencari arah yang serupa. Arah hidup jarang ditentukan oleh keputusan besar, tetapi oleh percakapan kecil yang terus berulang. Dalam ilmu perilaku keuangan, ada konsep bahwa manusia membuat keputusan finansial bukan karena pengetahuan, tetapi karena konteks. Lingkunganlah yang menentukan apakah kamu lebih mudah menabung atau menghabiskan. Ketika konteks sosial mendorong keputusan impulsif, potensi stabilitas finansialmu ikut terganggu. Sebaliknya, jika konteks sosial mendukung kesadaran finansial, otakmu secara otomatis akan lebih rasional dan terarah. Pada akhirnya, lingkungan sosial adalah cermin masa depan finansialmu. Ketika kamu memilih teman, kamu sebenarnya sedang memilih pola hidup jangka panjang. Kamu bisa memiliki teman yang membuatmu tumbuh atau teman yang membuatmu stagnan. Yang paling berbahaya adalah ketika pengaruh itu terjadi diam-diam tanpa terasa dan tanpa kamu sadari bahwa arah finansialmu mulai berubah pelan-pelan. Nongkrong sering dianggap sebagai aktivitas sosial biasa. Padahal, di balik suasananya yang santai, ada pola finansial yang terbentuk secara otomatis. Tanpa disadari, kamu mulai membuat keputusan uang bukan dari kebutuhan, tetapi dari kebiasaan yang repetitif. Ketika nongkrong sudah menjadi agenda rutin, pengeluaran kecil berubah menjadi pola tetap, dan pola tetap berubah menjadi identitas. Ini bukan soal besar kecilnya uang, tetapi soal konsistensi keputusan yang dibuat tanpa sadar.
Yang membuat orang boros bukanlah intensitas nongkrongnya, melainkan keputusan psikologis yang muncul di dalamnya. Kata "sekalian aja" menjadi izin untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Kalimat "biar nggak canggung" membuatmu mengikuti pilihan orang lain, meski sebenarnya kamu tidak membutuhkannya. Dan "biar nggak kelihatan pelit" menjadi alasan kuat untuk mengorbankan stabilitas finansial. Perilaku-perilaku kecil ini menciptakan ilusi bahwa semuanya aman, padahal diam-diam menggerogoti uangmu. Saat kamu sering nongkrong di tempat dengan standar harga tertentu, otakmu mengalami yang disebut anchoring effect. Kamu mulai menganggap harga tinggi itu normal. Makanan 35.000 terasa murah, minuman 40.000 terasa wajar, dan nongkrong 100.000 terasa biasa. Padahal, jika dilihat dari gaji atau tanggung jawabmu, standar itu bisa jadi jauh dari realistis. Otakmu hanya terbiasa, bukan mampu. Manusia cenderung membandingkan diri secara sosial. Ini disebut social comparison loop. Ketika teman-temanmu memesan sesuatu, kamu merasa perlu menyamai agar tidak terlihat berbeda. Padahal, kebutuhanmu bisa saja berbeda total. Inilah jebakan yang membuat pengeluaranmu mengikuti orang lain, bukan mengikuti kondisi finansialmu sendiri. Kamu kehilangan kendali tanpa terasa, dan keputusanmu berubah menjadi respons otomatis. Ada juga faktor emosional yang memperkuat keputusan impulsif. Suasana hangat, candaan, dan rasa nyaman membuat otakmu lebih rileks dan kurang kritis. Diskon yang muncul tiba-tiba, paket hemat, atau ajakan mendadak terasa sangat masuk akal dalam momen itu. Tetapi setelah pulang, barulah kamu menyadari bahwa keputusan itu tidak pernah benar-benar kamu pikirkan. Emosi mengalahkan logika, dan uang menjadi korbannya. Banyak orang terjebak dalam bias, pengeluaran kecil tidak berpengaruh. Padahal, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus justru menjadi pemicu terbesar kebocoran finansial. Minuman 20.000, camilan 15.000, parkir 5.000, semua terlihat tidak masalah. Namun ketika dilakukan 20-25 kali sebulan, hasil akhirnya mengejutkan. Sesuatu yang tampak kecil seringkali adalah sumber masalah terbesar. Secara perlahan, kebiasaan nongkrong membentuk identitas finansialmu. Kamu menjadi orang yang terbiasa mengeluarkan uang untuk bersosialisasi, meski sebenarnya kamu ingin hemat. Identitas ini terbentuk bukan dari keputusan sadar, tetapi dari rutinitas yang terus diulang. Dan identitas inilah yang akan menentukan bagaimana kamu memperlakukan uang di masa depan. Ada tipe teman yang sebenarnya tidak bermaksud buruk, tetapi gaya hidupnya membuatmu mengeluarkan uang lebih dari yang kamu sadari. Mereka tidak toksik, tidak manipulatif, dan tidak jahat, hanya memiliki standar hidup dan kebiasaan finansial yang tidak cocok untuk kondisi dompetmu. Namun karena kamu ingin menjaga hubungan, kamu ikut mengikuti ritmenya. Disinilah masalah muncul. Kamu mulai menyesuaikan gaya hidup kelompok, bukan kemampuan finansialmu sendiri. Salah satu sinyal halusnya muncul lewat kalimat yang terdengar biasa, seperti santai, uang bisa dicari, udahlah, kapan lagi, atau nanti gua traktir dulu deh. Kalimat seperti ini menciptakan suasana bahwa pengeluaran hari ini tidak akan berdampak besar. Padahal jika dilakukan berulang, efeknya sangat nyata pada cash flow. Yang terlihat sebagai ajakan baik hati, seringkali menjadi pemicu pengeluaran impulsif. Tekanan pergaulan dalam hal finansial bukanlah paksaan langsung,
tetapi lebih kepada keinginan alami untuk tetap menjadi bagian dari kelompok. Otak manusia lebih suka harmoni sosial daripada kestabilan finansial. Karena itulah banyak orang rela mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak sanggup, demi menghindari rasa canggung atau takut terlihat berbeda. Keputusan finansialmu berubah menjadi usaha mempertahankan hubungan sosial, bukan usaha menjaga arah hidupmu sendiri. Ketika kamu menuruti satu ajakan kecil, otakmu mulai membentuk pola baru. Dari satu ajakan makan menjadi ajakan kopi. Dari kopi menjadi sekalian beli sesuatu. Dari situ berubah menjadi kebiasaan rutin. Pola ini sering disebut efek bola salju. Sesuatu yang dimulai kecil tetapi terus membesar tanpa kamu sadari. Kamu menganggapnya sebagai momen sosial yang wajar, padahal sedikit demi sedikit itu menjadi sumber kebocoran finansial. Dampak jangka panjangnya terasa jelas. Tabunganmu sulit berkembang, tujuan finansialmu selalu tertunda, pengeluaranmu tidak pernah stabil, dan kamu merasa hidupmu berjalan di tempat. Banyak orang mengira penyebabnya adalah gaji yang kecil, padahal masalah utamanya adalah pola pengeluaran sosial yang tidak sengaja terbentuk. Ketika tekanan finansial itu menumpuk, rasa frustrasi muncul meski kamu merasa sudah bekerja keras. Sebagian teman tidak berniat membuatmu boros. Mereka hanya menjalani hidup sesuai kemampuan atau prioritas mereka. Masalah muncul ketika kamu mengikuti gaya hidup mereka, padahal situasimu berbeda. Ada yang hidupnya ditopang keluarga, ada yang tidak punya tanggungan, ada yang memang pendapatannya besar, tetapi kamu meniru tanpa memahami kondisi masing-masing. Kebiasaan menyesuaikan diri inilah yang menciptakan jarak antara realita finansial dan gaya hidup yang kamu jalani. Di sisi lain, banyak orang terjebak dalam dilema emosional, ingin menghemat pengeluaran, tetapi takut dianggap berubah, ingin memperbaiki finansial, tetapi tidak ingin merusak kedekatan pertemanan. Konflik seperti ini sering membuat seseorang bertahan dalam kebiasaan sosial yang merugikan demi menjaga kenyamanan pergaulan. Padahal, kenyamanan yang kamu beli dengan ketidakstabilan finansial justru menimbulkan beban pikiran yang lebih besar. Ada tipe teman yang kehadirannya terasa berbeda, bukan karena sering mentraktir atau terlihat kaya, tetapi karena pola pikir dan energi mereka membuatmu ingin berkembang. Mereka tidak memaksamu berubah, tetapi keberadaan mereka mendorongmu menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dalam konteks finansial, teman semacam ini adalah aset karena mereka membantu membentuk lingkungan yang sehat bagi pertumbuhanmu. Teman yang menjadi investasi finansial tidak selalu bicara tentang uang secara langsung, tetapi sering mengajak berdiskusi tentang hal-hal yang memperluas perspektifmu. Mereka bisa mengajakmu ngobrol soal peluang usaha, cara mengelola gaji, bagaimana memprioritaskan kebutuhan, atau sekadar membangun kebiasaan hidup yang tidak boros. Dari obrolan santai, muncul wawasan baru yang jarang kamu dapatkan di lingkungan lain. Nongkrong bersama mereka biasanya tidak membuatmu merasa harus membeli sesuatu yang mahal. Energinya berbeda, lebih tenang, lebih realistis, dan lebih bertujuan. Kamu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri, tanpa perlu menunjukkan kemampuan finansial. Interaksi yang seperti ini justru memperkuat mentalitas hemat, karena kamu tidak berada dalam tekanan untuk terlihat selevel. Dalam ilmu perilaku, ada konsep yang disebut behavioral mirroring, yaitu kecenderungan manusia untuk meniru kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Jika kamu sering berkumpul dengan mereka yang pola hidupnya bijak, otakmu akan ikut memantulkan pola tersebut. Kamu mulai terinspirasi untuk mengatur uang dengan lebih baik, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan memikirkan masa depan finansial dengan lebih serius. Semua itu terjadi tanpa dipaksa.
Banyak cerita sukses bermula dari interaksi sosial yang tepat. Kadang dari nongkrong santai muncul ide bisnis, muncul keberanian untuk mulai usaha kecil, atau muncul pemahaman baru tentang investasi. Bukan karena lingkungannya kaya, tetapi karena lingkungannya sadar. Pertemanan seperti ini tidak hanya menambah relasi, tetapi menambah arah. Mereka mendorongmu untuk punya visi, bukan sekadar ikut arus. Teman seperti ini juga mendorongmu membangun standar finansial yang lebih sehat. Mereka tidak melihat boros sebagai gaya hidup, tetapi sebagai risiko. Mereka tidak memandang frugal sebagai pelit, tetapi sebagai bentuk kontrol. Semakin sering kamu berada di sekitar orang seperti ini, semakin kuat mentalitas finansialmu terbentuk. Kamu mulai bisa membedakan mana kebutuhan dan mana impuls yang muncul karena tekanan sosial. Pada akhirnya, salah satu investasi paling penting dalam hidup bukanlah saham, emas, atau properti, tetapi dengan siapa kamu sering menghabiskan waktu. Lingkungan yang tepat tidak hanya membuatmu merasa dihargai, tetapi juga membuatmu tumbuh. Teman yang mendukung kesadaran finansialmu akan menjadi katalis terbesar yang mengubah arah hidupmu. Dan jika kamu mampu memilih lingkungan seperti ini, masa depanmu perlahan akan bergerak ke arah yang lebih stabil dan lebih kuat. Uang sering dipahami sebagai hasil kerja keras, padahal sebagian besar keputusan finansialmu dibentuk oleh cara berpikir, dan cara berpikir itu dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Kamu bisa memiliki niat kuat untuk menabung atau menghemat, tetapi jika lingkaran sosialmu mendorong konsumsi, otakmu akan lebih mudah goyah. Lingkungan bukan hanya tempat kamu bersosialisasi, tetapi medan tempat identitas finansialmu terbentuk secara perlahan. Ada konsep yang disebut efek domino pola pikir, yaitu bagaimana satu obrolan kecil bisa mengubah arah pemikiranmu dalam jangka panjang. Kadang hanya dari sebuah kalimat sederhana seperti, investasi itu penting, atau coba sisihkan 10% gaji. Otakmu mulai membuka pintu baru untuk melihat uang dengan perspektif berbeda. Sebaliknya, obrolan negatif tentang uang bisa menanamkan ketakutan dan pola pikir kekurangan. Pikiranmu bergerak mengikuti percakapan yang kamu dengar setiap hari. Dalam psikologi sosial, manusia belajar bukan hanya dari buku, tetapi dari pengamatan dan imitasi. Jika kamu sering bersama orang yang terbiasa mengatur uang, kamu ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Jika kamu berkumpul dengan orang yang boros, pola itu rentan tertular. Otak bekerja dengan mekanisme adaptasi. Ia menyesuaikan pikiranmu dengan pola yang paling sering kamu lihat. Karena itu, lingkungan berfungsi sebagai pengatur arah perkembangan finansialmu. Banyak orang menghabiskan uang untuk menjaga identitas sosial tertentu, entah agar terlihat mampu, terlihat update, atau terlihat setara dengan kelompoknya. Konsep ini disebut identity spending, yaitu perilaku menggunakan uang untuk membangun citra yang sebenarnya tidak wajib. Lingkungan yang kritis terhadap tampilan dan gaya hidup akan membuatmu lebih banyak menghabiskan uang untuk simbol, bukan kebutuhan. Hal kecil seperti ini yang perlahan menggerogoti kestabilan finansial. Memilih lingkungan yang tepat bukan hanya keputusan sosial, tetapi keputusan finansial jangka panjang. Lingkungan yang salah bisa membuatmu menunda mimpi, mengganggu rencana keuangan, atau mengubah prioritas hidupmu. Sebaliknya, lingkungan yang realistis dan visioner akan mempercepat perkembangan finansialmu. Orang sering mengira pembeda utama antara kaya dan tidak adalah gaji, padahal sebagian besar adalah konteks sosial yang membentuk pola pikir. Jika dilihat lebih dalam, uang bukan sekadar alat transaksi, tetapi alat untuk membangun versi diri yang lebih matang. Cara kamu menggunakan uang
menggambarkan bagaimana kamu memandang diri sendiri, apa yang kamu hargai, dan apa yang kamu kejar. Filosofi ini membuatmu sadar bahwa setiap keputusan finansial bukan hanya soal jumlah, tetapi soal kualitas pertumbuhan pikiranmu. Ketika lingkunganmu mendukung kedewasaan berpikir, keputusan finansial yang kamu buat menjadi lebih kuat dan terarah. Pada akhirnya, hidup adalah tentang memilih pengaruh. Setiap orang yang kamu ajak bicara, kamu ajak nongkrong, dan kamu ajak berdiskusi akan membentuk sebagian dari masa depanmu. Jika kamu memilih lingkungan yang memperluas wawasan finansial, identitasmu ikut berkembang. Jika kamu memilih lingkungan yang hanya mendorong konsumsi, identitasmu ikut menyempit. Masa depan finansialmu bukan hanya ditentukan oleh apa yang kamu lakukan, tetapi oleh siapa yang kamu izinkan memengaruhi pikiranmu setiap hari. Ketika kamu berada di lingkungan sosial, keputusan finansialmu sering dipengaruhi oleh bias-bias psikologis yang bekerja secara otomatis. Bias ini tidak terlihat, tetapi kuat, dan membuatmu mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi finansialmu. Kamu mungkin merasa sedang memilih dengan sadar, padahal sebenarnya otakmu hanya sedang mengikuti pola kelompok. Untuk memahami pengeluaran sosial, kamu harus memahami bias-bias ini terlebih dahulu. Salah satu bias yang paling sering muncul adalah conformity bias, yaitu kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan kelompok agar tidak terlihat berbeda. Saat teman memesan makanan mahal, kamu ikut memesan hal serupa meski tidak terlalu ingin. Saat teman mengajak ke tempat yang lebih pricey, kamu merasa sungkan menolak. Otakmu menganggap penyesuaian diri sebagai kebutuhan sosial sehingga logika finansial menjadi nomor 2. Ada juga optimism bias, yaitu kecenderungan untuk merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika nongkrong, suasana santai membuatmu lebih mudah berpikir bahwa uang nanti juga bisa kembali, atau gaji bulan depan akan menutup kekurangan hari ini. Padahal, pola inilah yang membuat orang terjebak pengeluaran yang terus berulang. Optimisme berlebihan membuat keputusan finansial tampak aman, padahal sebenarnya tidak. Bias lainnya adalah loss aversion dalam konteks sosial, yaitu ketakutan kehilangan hubungan, sehingga kamu rela kehilangan uang. Banyak orang takut dianggap pelit, takut terlihat tidak mampu, atau takut tidak diundang lagi, sehingga mereka tetap mengikuti ritme pengeluaran kelompok. Dalam kondisi ini, otak menganggap kehilangan koneksi lebih sakit daripada kehilangan uang. Hasilnya, kamu mengorbankan stabilitas finansial demi kehangatan sosial. Ada pula sunk cost bias, yaitu perasaan terikat karena sudah telanjur menjadi bagian dari kelompok. Kamu merasa harus terus ikut nongkrong karena sudah kepalang akrab, sudah dari dulu satu circle, atau nanti tidak enak kalau tidak ikut. Bias ini membuatmu terus mengeluarkan uang pada pola yang tidak sehat hanya karena kamu merasa tidak mungkin mundur. Kebiasaan sosial berubah menjadi investasi emosional yang harus kamu bayar dengan uang. Selain itu, perilaku impulsif juga sering muncul karena pengaruh emosi kolektif. Ketika suasana ramai dan penuh tawa, otak menjadi lebih permisif. Ajakan spontan terasa masuk akal. Pengeluaran kecil terasa tidak penting. Dan keputusan impulsif terasa benar. Energi kelompok menggantikan kehati-hatianmu, sehingga kamu sulit membedakan antara kebutuhan dan dorongan sesaat. Emosi kolektif membuat logikamu mundur ke belakang. Semua bias ini bekerja bersamaan, membuatmu sulit menjaga prinsip finansial yang sudah kamu rencanakan. Namun, ketika kamu mulai mengenal pola-polanya, kamu bisa membangun pertahanan.
Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas uangmu. Tanpa mengerti bagaimana bias bekerja, kamu akan terus merasa bahwa pengeluaranmu disebabkan oleh kebutuhan, padahal sebagian besar berasal dari tekanan sosial yang tidak kamu sadari. Langkah pertama untuk memperbaiki kondisi finansial bukan selalu soal menaikkan penghasilan, tetapi mengevaluasi lingkungan sosial yang membentuk keputusanmu. Kamu perlu melihat kembali siapa yang mendorongmu berkembang dan siapa yang secara tidak sengaja membuatmu menjauh dari tujuan finansial. Refleksi ini bukan untuk memutus hubungan, tetapi untuk memahami pengaruh setiap orang dalam hidupmu. Tanpa evaluasi, kamu akan terus berjalan dalam pola yang tidak kamu sadari. Setelah kamu mengenali polanya, kamu bisa mulai membangun batasan finansial yang jelas. Batasan ini tidak harus diucapkan secara frontal, tetapi diwujudkan melalui keputusan sederhana seperti mengurangi frekuensi nongkrong, memilih tempat yang lebih terjangkau, atau menolak ajakan yang tidak perlu. Cara ini menjaga hubungan tetap baik, sekaligus melindungi kondisi keuanganmu. Kamu belajar berkata tidak tanpa merusak kedekatan. Kamu juga bisa mengalihkan kebiasaan nongkrong konsumtif menjadi aktivitas yang tetap menyenangkan, tetapi lebih hemat. Mengobrol di rumah, bertemu untuk olahraga, memasak bersama, atau sekadar jalan santai, bisa menggantikan kebiasaan ngopi mahal. Ketika aktivitasnya berubah, polanya ikut berubah, sehingga kamu tidak perlu kehilangan hubungan hanya demi menjaga finansial. Ini cara yang lembut tetapi efektif. Untuk memperkuat fondasi finansialmu, kamu perlu membangun karakter yang lebih stabil dalam mengambil keputusan. Kamu harus berlatih menahan keinginan impulsif, berani menolak tekanan halus, dan tetap pada tujuan finansial yang sudah kamu tetapkan. Ketika mentalmu mulai kokoh, lingkungan tidak mudah menggeser prinsipmu. Kamu tidak lagi menjadi korban pola kelompok, tetapi menjadi individu yang tahu arah. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin membutuhkan yang disebut social detox finansial, yaitu mengurangi paparan terhadap lingkungan yang terlalu konsumtif. Bukan dalam arti menjauh total, tetapi memberi ruang pada dirimu untuk kembali menemukan ritme finansial yang sehat. Detox ini penting agar kamu tidak terus terjebak dalam pola lama. Terkadang jarak kecil bisa menyelamatkan stabilitas keuanganmu. Di sisi lain, kamu bisa mulai mencari atau membangun lingkungan baru yang lebih sehat, visioner, dan mendukung perkembangan finansial. Teman yang suka belajar, berbicara soal masa depan, dan hidup dengan kesadaran finansial akan memberi energi positif yang sangat besar. Lingkungan seperti ini bukan hanya tempat kamu tertawa, tetapi tempat kamu tumbuh. Kamu akan merasakan perubahan arah hidup yang lebih stabil dan terencana. Pada akhirnya, masa depan finansialmu sangat dipengaruhi oleh siapa yang berjalan bersamamu. Kamu bisa bekerja keras, tetapi jika lingkunganmu menarikmu ke arah konsumtif, hasilnya tidak akan maksimal. Sebaliknya, dengan lingkungan yang tepat, bahkan langkah kecilmu bisa terasa jauh lebih kuat. Hidup bukan hanya tentang berapa yang kamu hasilkan, tetapi tentang siapa yang memengaruhi pikiranmu setiap hari. Ketika kamu menata lingkaran sosialmu dengan bijak, kamu sedang menata masa depan finansial yang lebih tenang dan terarah. Jika kamu merasa pola pertemananmu selama ini ikut membentuk kondisi finansialmu, maka inilah saatnya memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Kamu tidak perlu langsung memutus hubungan atau mengubah hidup secara drastis. Cukup mulai dari memperbaiki kesadaranmu. Ingat, keputusan finansial terbaik lahir dari pikiran yang jernih dan lingkungan yang mendukung. Jadikan video ini sebagai pengingat bahwa kamu layak punya masa depan finansial yang lebih stabil, lebih sadar, dan lebih terarah. Jika kamu ingin semakin memahami cara kerja pikiran
bias psikologis, dan strategi finansial sederhana yang bisa langsung kamu terapkan? Pastikan kamu subscribe channel Finansialpedia. Di sini kamu akan menemukan wawasan yang praktis, logis, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, bukan teori yang sulit dipahami. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mulai perjalanan menuju versi dirimu yang lebih kuat secara finansial.